untuk UMKM di Jawa Timur ini sekarang sudah menjadi panduan, kayak sudah jadi panutan, sudah jadi contoh untuk di Indonesia. Kenapa? Dalam keadaan yang lain kolap, UMKM di Jawa Timur tetap bertahan. Yang menjadi kendala bagi UMKM ini ada satu, modal. Selalu modal ya? Modal. Menurut saya sebaik-baiknya usaha harus ditunjang modal. Tapi kalau tidak ada modalnya, untuk berkembang pesat sulit. Tapi kita lihat situasi dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Iya. Ya, kalau memang keuangan daerah nanti pada tahun-tahun yang akan datang meningkat, ya tidak ada jeleknya kalau ini disarankan untuk ditambah yang UMKM ini. Karena UMKM ini betul-betul kepentingan masyarakat. Halo sedulur Kompas TV, apa kabar hari ini? Apa kabar Rek? Mudah-mudahan sehat. Dan kalau sudah mantengin, wah ini berarti sudah siap-siap buat mengikuti, menyimak obrolan seru pada episode podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur persembahan Kompas TV hari ini. Nah, biasa kalau datang ke satu tempat, apa yang diburu? Kuliner khas. Selain itu apa lagi? Oleh-oleh. Tempat wisata. 3 aspek yang sangat lekat, sangat erat kaitannya dengan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, yang konon adalah juga penopang kita dalam situasi krisis pandemi sekalipun. Indonesia ini bisa kuat perekonomian ya, karena perekonomian rakyat dengan dukungan UMKM. Nah, hari ini di episode kali ini kita akan bicara tentang suara UMKM di Jawa Timur bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Hasan Irsyad SHMSI. Kalau sama beliau manggilnya Abah. Assalamualaikum Abah Hasan. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Pertemuan kali kedua dan saya bahagia sekali karena pasti ada cerita seru hari ini ngobrol sama Abah Hasan. Sebagai informasi singkat ya, Abah Hasan ini sudah sejak tahun 1977 terjun DPRD. Jadi kali pertama itu di DPRD Kabupaten Probolinggo, tempat Abah lahir besar mengabdi. 6 periode di sana. Lalu kemudian 5 periode terakhir 2024 kemarin pelantikan, 2025 ini posisinya sudah di DPRD Provinsi Jawa Timur. 11 periode sedulur Kompas TV. Kebayang nggak? Cerita yang panjang, pengalaman yang panjang, dan pasti dekat sekali salah satunya dengan UMKM juga. Jadi hari ini saya mau ngobrol sama Abah. Tapi seperti biasa, kalau di podcast saja, tugas saya adalah ngobrol seru dulu tentang pengalaman dan rekam jejak Abah sejak muda. Di masa lalu. Nah pertama, karena saya tahu Abah itu berangkatnya dulu anak pondok pesantren di Genggong. Tepatnya alumni pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. Iya betul. Berapa tahun Abah mondok? Ya. Terima kasih Pak. Saya sudah bisa diterima dengan baik di Kompas TV ini. Mudah-mudahan Kompas TV tetap jaya dan berjalan terus. Amin. Dan mudah-mudahan manfaat dan barokah kedatangan saya ini. Amin, amin. Itu Mbak yang kita Putri, butuhkan. Ya, saya 1961 sudah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Waktu itu SD atau SMP di sana? SR saya. Oh, SR. Baru keluar dari SR, Sekolah Rakyat waktu itu. Tahun 61. Mohon maaf, iya, SR, Sekolah Rakyat. Ada SD itu ya. SR saya terus langsung ke Pondok Pesantren Zainul Hasan. Langsung masuk ke Ibtidaiyah, dari SR saya masuk Ibtidaiyah lagi oleh Bapak ini untuk memperdalam ilmu agama. Berapa tahun Abah? Berarti mondoknya dari 61 sampai 73. 12 tahun. Iya, 13 tahun. 13 tahun jalan saya. Sampai saya ngajar di sana di pondok itu. Nah, dari 73 saya keluar. Sempat ngajar juga ya? Ngajar, di pondok, saya ngajar di pondok. alma mater. Iya, di alma mater, tapi ngajar kitab-kitab kuning itu. Bukan ngajar-ngajar yang memang pondok kan ya selain ilmu-ilmu umum kan ada kitab-kitab kuning. Betul. Itu saya ditugasi untuk ngajar di sekolah kelas 4 istilahnya. Ibtidaiyah saya Abah, ngajar. Ya. Tahun 72, sekarang 2025. Ingatan ilmu yang dipelajari kitab kuning itu masih ada? Ada. Ya, ada. Iya, ada. Daya ingatnya luar biasa, Abah. Iya saja ngajar Aqidatul Awam, ngajar Tajwid, ngajar Nahwu Saraf itu ya ingat ada masih.
semua doa, ayat yang pernah dipelajari, kisah-kisah inspiratif semua. Santri murid-murid saya kebetulan banyak yang almarhum. Masya Allah. Ya. Abah gurunya alhamdulillah sampai masih sehat. Teman-teman saya saat dating ya sudah banyak almarhum namanya yang. Abah tahun ini umur 76 loh. Iya. 13 tahun mondok, sempat mengajar juga di alma mater. Tahun 73 kan kemudian lulus ya istilahnya dari pondok ya. Lulus, sempat jadi guru juga. 75 itu. Tahun 75. Iya, kemudian mulai terjun politik. 75 juga 75. Akhir ya. 76, 77 terus saya. Sampai dengan hari ini. Iya. Abah saya mau tanya dong. Abah kan dari awal bergabungnya memilih ya Partai Golkar. Ya. Abah pasti pernah dapat tawaran untuk berkenalan dengan partai lain, bahkan bergabung dengan partai lain. Apa yang membuat Abah memilih setia sampai dengan hari ini di partai yang sama? Begini, Pak Menteri, betul, sangat baik sekali pertanyaan. Saya sudah ditawarin, mohon maaf, dari banyak tempat lain, ya, dari lain. Karena saya ada guru saya di Genggong ini, guru saya Ki Hasan Saiful Rijal ini ya. Itu mengumpamakan Golkar ini bangunan besar. Sekarang ada rumah bangunannya tapi belum ada penghuninya. Jangan sampai penghuni rumah besar ini ditempati oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan rumah ini, yang tidak mengenal rumah ini, yang tidak ikut membangun, tidak memahami pondasinya, tidak memberi manfaat nanti kepada orang. Silahkan jangan mana-mana kamu tempati di sana. Rumah ini tempati. Satu-satunya diberi contoh rumah. Sudahlah. Ya dulu kan abang ijunya siapa yang tidak ikut Golkar waktu itu kan ya saya ikutlah di sana ya itu. Nah, setelah saya masuk ke dalam kok ada benernya. Jadi saya di dalam ini berkiprah untuk memakmurkan masyarakat, dari masyarakat kecil untuk membantu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kok gampang saya di dalam organisasi ini. Abah keluarga petani, kemudian bergabung aktif organisasi kepemudaan, kemudian terjun politik. Ternyata lebih mudah untuk mengakses, membantu masyarakat. Sangat lebih mudah. Ini tempatnya untuk mengakses saya kepentingan masyarakat. Apa sih Bah yang bikin seorang anggota legislatif itu lebih mudah mengakses, untuk seorang anggota legislatif itu lebih mudah membantu masyarakat? Apa yang Abah rasakan selama terjun politik? Gini, jadi saya sangat merasakan sekali ya sampai sekarang. Sampai sangat masyarakat itu memang tidak banyak niko-niko, tidak banyak butuh-butuh apa enggak. Jadi apa yang menjadi kepentingannya masyarakat itu dipenuhi, tidak semuanya lah dipenuhi. Kita bicara kalau masyarakat kebutuhan ya, sandang, pangan, papan itu wajib ya. Wajib ya. Dan itu yang diperjuangkan. Termasuk akses pendidikan, kesehatan. Masyarakat itu di pedesaan ini itu banyak berkecimpung dengan, ada yang berkecimpung dalam masalah pendidikan, ada berkecimpung dalam masalah pertanian, ada berkecimpung dalam masalah lain-lain. Jadi apa yang menjadi kepentingannya itu kita tampung semua, itu kita perhatikan. Lah, kok lewat jalur organisasi saya ini kok gampang untuk memfasilitasi itu aspirasi ini kok gampang. Karena gitu kalau Abah bergerak sendiri tanpa ada peran besar organisasi, nggak bisa. Itulah yang saya maksud. Jadi saya dulu masih repot kalau sama berjuang di tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di organisasi. Hanya menjual figur saja nih. Tapi kalau tidak ada background yang di belakang yang membackup, ini kok setelah saya masuk di sini kok ada yang membackup luar. Lepas bagaimanapun yang penting saya memberi bantuan kepada masyarakat. Itulah yang asbabun nusulnya saya kok tidak milih kepada yang lain itu. Jadi dalam pandangan Abah, partai politik kita bicara sebagai sebuah instansi ya, sebuah entitas begitu ya, itu punya peran ketika dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang di dalamnya, sebagai rumah yang orang-orang di dalamnya mau memanfaatkan rumah ini untuk menjadi majelis pertemuan bagi orang-orang yang punya value yang sama. Iya, tergantung penghuninya. Yaitu penghuni mau dimodel bagaimana rumah ini. Mau didesain bagaimana, dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa lah ya, itu saya manfaatkan, saya laksanakan sungguh. Lah akhirnya ya alhamdulillah tidak terlalu sulit kita. Jadi orang mau jadi anggota dewan ini tidak hanya seketika untuk coblosan saja datang. Jangan. Hanya hadir pada saat masa kampanye. Iya, masa kampanye. Setelah terpilih, mana ini anggotanya? Mana? Iya. Buat Abah itu enggak? Itu saya enggak punya kamus seperti itu saya.
Jadi, Abah komitmen selama mengabdi dalam periode itu iya, Abah akan total. Iya, sampai kemudian tiba masa pemilihan lagi. Begitu, bukan hanya begitu, begitu dilantik kita turun. Ini kita sudah turun, barangkali beratus kali sudah turun kita. Besok bahkan ribuan, Bah, iya, kalau dihitung dari tahun 77. Boten, yang tahun 2024. Yang 2024 udah ratusan kali. Ya kita turun. Begitu dilantik ya harus turun. Nah, beritahu ke masyarakat, saya belum bisa memberi bantuan, masalahnya masih dalam proses. Kendalanya di sini. Ya. Tapi kalau sekarang sudah bantuan ya beritahu kepada masyarakat, Pak, ya apa sudah diteruskan. Lewat dalam pengajian malam Seninan. Ya apa, itu kan muslimat dulu ya. Iya, awalnya. Muslimatan, setelah muslimatan jam 9 buyar, ganti bapak-bapak. Jadi pengajian malam Seninan itu setelah ibu-ibu muslimatnya jam 9 pulang ngeloni anak, bapak-bapaknya pengajian. Tapi tidak ngaji, kalau ibu muslimat yang ngaji. Ini bawa proposal, kitabnya proposal. Ibu-ibunya ngaji, bapak-bapak bawa bapaknya proposal. Bawa proposal. Yang diajukan apa? Ya apa, ada kepala desa. Kepala desa ngajukan ya paling sengan kek. Ada yang ngajukan paping, ada yang ngajukan madrasah, semua. Itu. Nah, ini buat seluruh Kompas TV yang nggak tahu apa sih malam Seninan. Ini pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Abah Hasan di tempat yang sudah disiapkan dekat kediaman Abah di Probolinggo untuk warga, dan jumlahnya setiap kehadiran itu karena anggota jemaahnya dulu sempat sebelum pandemi 7.000, sekarang 3.600-an. Sekarang tiap kali malam Senin minimal berapa yang datang? Sekarang tiap malam Senin pasti ya 3.000-an itu. 2.000 sampai 3.000 datang. Banget itu, Abah. Itu sedikit sekarang. Kalau dulu 7.000, Masya Allah. Gimana itu? Iya betul. Itu bapak-bapaknya datang. Boleh dicek kalau malam Senin ya. Bapak-bapaknya setelah itu datang. Tanpa diundang datang, udah penuh. Lah itu yang berat bagi saya. Kenapa kalau berat? Saya berat untuk kenapa? Saya mulai pagi kan kerja. Sudah bekerja, betul. Pikiran sudah terporsir. Betul. Malam saya ngalayani pengajian. Enak lah. Ngaji tidak banyak. Tapi kalau sudah bapak-bapak datang, permasalahan kompleks. Yang SIM-nya dimati, yang STN-nya ditangkap Pak Polisi, yang masalah ahli waris, yang masalah perceraian, semua numpuk dia. Itu tempat curhat. Itu kayak malam apa ya, Senin. kayak pancong di tengah sungai saja saya ini. Ya semuanya. Semua curhat. Abah sampai jam berapa itu dengerin? 11. Jam 11. Selesai nggak selesai emang pada mau pulang? Iya, kalau tidak suruh pulang ya enggak pulang. Nah, Mbak Putri tahu ya, di musola di dalam sudah, ayo pulang, saya besok masih ada acara. Iya, ada paripurna, besok pagi setelah subuh saya berangkat, pulang. Pulang. Dan itu Abah dari Probolinggo ke Surabaya loh. Iya. Lalu pulang lah. Turun saya ke bawah. Turun. Dia masih kalau saya tidak naik mobil tetap di bawah, tetap nungguin. Karena kesempatan ya, Abah, untuk bisa ketemu. Ya, katanya seperti itu. Untuk bisa mendapatkan solusi. Walaupun sebetulnya beberapa kasus yang dialami bisa selesai dengan misalnya aparat desa setempat. Mestinya seperti atau bahkan tokoh setempat. Tapi rasanya belum lengkap kalau belum ketemu Abah. Ya gimana semua dicurhatin, mulai dari masalah rumah tangga, karir, asmara. Betul nih. Aduh, ya Allah, betul. Tapi cerita paling menyentuh yang pernah Abah dengar apa dari masyarakat yang datang? Cerita yang paling, Abah itu ngerasa harus bantu, ini harus nih saya terlibat. Itu apa? Cerita yang paling menyentuh? Rasa tidak keadilan saja di desa itu. Rasa mengalami ketidakadilan. Masyarakat itu rata-rata seperti itu. Ketidakadilannya seperti apa sih, Bah? Ada persoalan umpama sengketa tanah. Itu penyelesaiannya kadang-kala dianggap menguntungkan satu pihak. Iya, satu. Kedua, masalah BLT, bantuan langsung tunai. Itu yang katanya yang berhak menerima tidak punya apa-apa, yang itu punya TV, punya sepeda motor, rumah justru menerima. Padahal data itu bisa disampaikan ke kawan-kawan pemerintahan desa. Iya, itu mestinya sampai di sana. Kemudian mestinya ya kekosongan perangkat desa. Iya. Itu yang nyampe, kekosongan perangkat desa. Itu sekalipun sifatnya melalui ujian, itu kadang-kala yang itu like and dislike daripada yang itu. Perihal suka tidak suka saya sudah lulus, Pak, anak saya ijazah ini kok tidak. Nah, gimana kita? Nah, itu masalah umumnya hal-hal yang semacam itu. Tapi itu tidak sekali dua kali, hampir setiap malam Senin Abah terima curhat itu. Artinya setiap masyarakat ada, manusia hidup, masalah itu pasti ada. Termasuk dalam hal bermasyarakat, termasuk dalam hal pemerintahan. Dan apakah itu yang menjadi alasan Abah bersedia untuk berkomitmen bidang politik, jalur politik 11 periode? Salah satunya. Dari tahun 77. Berarti ini sudah
Masya Allah udah berapa? 40 berapa tahun ya, Mbak? 8 tahun iya, 48 tahun di politik Abah. Iya. Masa bakti Abah sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten Probolinggo dengan DPRD Provinsi Jawa Timur itu lebih senior dari usia saya hari ini, Abah. Abah sudah 48 tahun terjun politik. Umur saya aja tahun ini belum 40. Belum 40, iya. Abah nggak bosan? Ya. Nggak capek? Saya bosan capek ya capek, tapi ya itu saya juga ingin kalau ke pusat tidak mau saya. Kalau ke pusat saya sudah tanda tangan. Berarti sudah sering ditodong buat ke DPR RI. Sudah, saya ada bawa tanda tangan Pak Abu Rizal Bakri datang secara pribadi ke rumah dengan istri ya ke jamaah itu. Pak Akbar Tanjung. Karena melihat sosok Abah itu nggak boleh cuma mengabdi di Jawa Timur saja, tapi skupnya harus lebih luas nasional. Disodorilah pernyataan saya nyoret tidak bersedia. Bersedianya dicoret dengan bersedianya dicoret, tidak bersedianya yang saya tanda tangan. Terus kenapa? Kalau saya di Jakarta, mohon maaf, Abah akan jauh dengan orang-orang yang tidak punya di bawah itu, orang tua-tua itu yang sulit makan, sulit cari ini. Siapa yang itu kan gimana? Padahal kalau Abah ke Jakarta mungkin manfaatnya bisa lebih luas secara nasional. Tapi Abah nggak mau. Nggak mau. Abah memilih untuk tidak menambah jarak dengan warga, khususnya Kabupaten Probolinggo. Bukan semata karena dapil Abah, tapi karena Abah lahir besar di situ. Abah menempuh pendidikan di situ. Hati Abah di situ. Saya masalahnya ya bukan karena apa. Kalau ke Jakarta, nggak mungkin saya tiap minggu pulang. Nggak mungkin. Akan lelah sekali. Akan lelah dan lagi tugasnya tanggung lebih jawabnya nasional skalanya. Nasional. Dan udah bukan keliling Probolinggo lagi, tapi kelilingnya Jawa Timur dapil Abah. Iya, kunkernya ya ke Cina, ke Jepang, ke Korea kan DPR ini kan begitu. Kapan saya mau pulang? Kapan saya ketemu dengan orang itu? Dengan termasuk keluarga. Iya, kapan saya ketemu dengan jamaah itu yang nangis-nangis, jangan Pak, jangan mana saya tidak punya junior saya, tidak ada yang bisa Saat ini Abah melihat regenerasinya belum ada karena anak saya ini 3. Anak saya 3, yang pertama dokter spesialis anak. Bertugas di mana? Berdinas sekarang di mana? Jadi direktur salah satu rumah sakit di Probolinggo. Masya Allah. Di Probolinggo. Ya, yang kedua ini Oka Mahendra, adiknya ini ketua DPRD. Di Kabupaten Probolinggo. Dari partai Golkar. Iya. Yang ketiga dokter umum ada di Probolinggo juga. Di Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya ya. Jadi perempuan masih single ini, masih. Sudah dokter muda atau dokter sudah? Dokter muda. Ada rencana ambil spesialis? Iya, mau ngambil tadi sudah koordinasi saya waktu di ke narasumber tadi dengan Prof Silpi. Saya sudah diskusi tentang Pak gini jadi nanti kan ambil yang sesuai minat di UNIR rencananya, penyakit objin rencananya. Wah, kakak pertama spesialis anak, adik ketiga insya Allah spesialis kandungan. Habis ini bikin rumah sakit ibu dan anak kayaknya, supaya makin banyak manfaat buat masyarakat, ya kan? Itu insya Allah. Nah, Abah balik lagi ya. Anak-anak sudah menentukan, walaupun ada anak kedua yang berpolitik juga, tapi Abah merasa memang figur itu tidak bisa digantikan dengan semudah itu. Artinya kan karakter orang nggak bisa diduplikasi. Apakah Abah ada pikiran begini? Ini program Malam Senin kan program yang bagus, yang kalau Abah mau dalam tanda petik wariskan ke anak-anak untuk lanjutkan itu bisa. Tapi Abah sampai hari ini Abah masih terus melakukan itu, mendengarkan cerita-cerita, curhat-curhat, keluhan-keluhan itu. Apakah Abah tidak ingin memaksakan apa yang sudah Abah bangun untuk kemudian keluarga nanti wajib meneruskan? Kalau keluarga memang punya pilihan yang berbeda. Contoh anak pertama ketiga kesehatan bidangnya. Untuk ke anak kecil kemungkinan. Abah nggak pernah mau memaksakan. Tidak pernah mau memaksa saya. Jadi sampai sekarang tidak memaksa anak karena saya lihat backgroundnya lain. Tapi mungkin cucu. Mungkin cucu saya. Ada yang sudah mulai terlihat punya jiwa. Sekarang akan datang ini insya Allah masuk di MAN 2 Malang. Di MAN 2 Malang. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki ya. Apa? Punya ketertarikan jiwa sosial tinggi? Ini ya sekarang sudah ya. Sering ikut agenda malam Seninan juga dulu dari kecil. Tidak hanya mengikuti malam Seninan saja. Saya kan mohon maaf. Itu kan
saya sering diundang pengajian ya. Oleh warga, oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat. Nah, itu seringnya itu ngelayani yang berat. Ngelayani masyarakat itu tidak datang bagaimana. Tapi saya kalau datang umpama 10 tempat, yaitu saya harus 10 amplop untuk sedekah kepada 10 orang yang undang itu. Saya tidak pernah terima amplop. Sebentar. Abah diundang tapi Abah tidak pernah mau terima amplop. Tidak pernah. Malah saya kalau diundang 5 tempat, Abah ada nyiapin 5 hitanan, amplop. ada perkawinan, ada malam 40 hari, ada holan, ya saya satu ya minimal 500 sampai 1 juta. Abah siapin. Mulai berangkat saya siapin. Tapi kan ada Bah yang konteksnya mengundang justru karena pengen Abah hadir, memberikan wejangan, lalu pulangnya ucapan terima kasih, uang transport. Saya terima dengan saya. Ini apa ini amplop? Iya ini. Ya, ini sedekah saya untuk kamu, ambil. Malah dikembalikan. Dikembalikan dengan saya. Benar ini saya sepanjang sejarah belum nih. Lah ini anak cucu saya ini sering ikut ke sana kemari, kayaknya kelihatan enjoy. Sedikit ini kok seperti bisa meneruskan begitulah. Ada jiwa Abah yang tampak secara value ya, melekat pada cucu. Iya, pada cucu satu ini ya ini. Kalau anak tidak mungkin. Karena anak punya concern isu yang berbeda, berbeda. Ya, ketertarikan yang berbeda. Sekalipun sama-sama terjun politik dari partai yang sama, tidak lantas membuat anak harus mengikuti jejak orang tua. Backgroundnya lagi, dari background pendidikan agamanya kurang. Ada tapi concernnya, kurang. Concernnya bukan di situ. Bukan di situ. Oke, artinya Abah menyadari itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ini adalah contoh orang tua yang menurut saya patut dijadikan inspirasi. Ketika orang tua menganggap bagaimanapun anak adalah titipan dan tidak memaksakan kehendak orang tua, cita-cita orang tua kepada anak. Saya belajar hal baru lagi dari Abah. Ikhlas. Sekalipun ternyata potensinya muncul di cucu ya. Abah, lanjut. Saya punya pertanyaan nih. Masih berkaitan dengan sosok Abah. Abah pernah menjadi tentu ya sebagai senior di Golkar, ketua DPD Partai Golkar untuk Kabupaten Probolinggo. Abah juga, ini sesuai dengan bidang, wakil ketua bidang kerohanian, juga ketua Satkar Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Partai Golkar tahun 2019 sampai 2023 lalu. Abah itu kan anggota legislatif, dari periode ke periode aktif. Abah juga masih tetap organisasinya jalan terus. Kegiatan sosial di rumah yang komitmen juga jalan, kunker jalan. Setahun ini aja udah ratusan. Itu Abah bagi waktunya gimana ya? Saya bingung. Itu salah satunya barangkali yang membuat panjang umur. Silaturahim ya. Silaturahim. Rajin-rajin ketemu. Itu. Jadi ya bisa saja diatur. Tidak menjadi beban lah. Tidak menjadi beban. Tidak membebani kesehatan juga. Tidak membebani, tidak. Toh saya di Satkar Ulama sudah 5 tahun lebih ini, Satkar Ulama di Jawa Timur, itu saya akan punya sekretaris, saya punya wakil-wakil. Ada tim kepengurusan yang membantu dan mendukung. Hal yang bisa dilaksanakan tidak harus saya, ya bisa dilaksanakan oleh sekretaris saya, wakil-wakil saya. Hal yang prinsip harus saya datang, ya saya harus datang. Kemudian melayani masyarakat itu kewajiban, tidak bisa diwakilkan, melayani masyarakat. Kemudian di DPR pun juga demikian. Saya cuman apa yang menjadi pikiran di kantor, apa yang menjadi pikiran di organisasi, begitu kami pulang ke rumah lepas semua. Karena pada akhirnya Abah adalah ayah, suami, kakek. Pada akhirnya saya adalah seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah. Persoalan di kantor tinggal besok baru kita dipikirkan kembali. Itu cara Abah untuk memilah kapan memikirkan urusan luar dan kapan fokus pada yang di dalam. Iya, itu saya laksanakan. Luar biasa. Nggak cuma sehat raga, tapi juga sehat jiwa. Karena Abah tahu kapan waktunya mengerahkan seluruh energi untuk memikirkan umat dan masyarakat warga Jawa Timur, tapi kapan waktunya Abah untuk diri dan keluarga. Betul. Dan harus itu. Kantor ya kantor, keluarga, cucu dengan cucu, anak dengan anak. Tapi ya harus itu. Tidakkah pernah terjadi gesekan ketika Abah dibutuhkan pulang, lalu Abah masih harus tetap di kantor? Itu gimana ngatasinya, kondisi-kondisi semacam itu? Pernahkah Abah? Pernah. Nah, saya dengan Nyonya ini, Nyonya dulu kan dari UNIR juga pendidikannya itu, hukum di UNIR. Jadi itu sebentar, sama Nyonya ketemu teman kuliah atau? Bukan. Nyonya saya ini kuliah di sana, terus saya ini punya pimpinan di Probolinggo yang tadi katakan Imam Suhadi. Dia anak keponakannya Imam Suhadi.
Iya. Dia. Jadi karena ada Anaknya pimpinan yang menyukai sosok Abah dikenalkan kepada Iya. keluarga. Saya memang tidak boleh dengan Pak Imam Suhadi ini. Ojo sik deh, Jangan dulu, aku. jangan Ya, dulu. jangan ngenteni aku. Sudah disiapin. Ya, terus saya diantar ke sana ya. Terus saya sering ke sana gitu. Ke Unir, ke Ikanita sana. Iya, iya. Dari situ kemudian kecantol ketemu, sama ibu. Ke Bunyonya, iya. Nah itu kalau pada suatu saat saya yang sampaikan Mbak Putri tadi, ya pernah ada gesekan bahwa aduh tidak bisa pulang. Abah harus hadir untuk keluarga. Iya. Tapi Abah nggak bisa pulang. Gimana itu Iya. mengomunikasikannya? Saya memberitahu kepada Nyonya, ya Nyonya saling ada pengertian, Ya. saling ada pengertian. Kalau memang prinsip di sana tidak masalah, Ya. asalkan saling kontak, saling memberitahu. Saling berkabar. Saling berkabar, saling memberitahu bahwa posisi saya begini. Kalau mama mau ikut, silahkan datang ke sini biar dijemput oleh sopir. Ya. Kalau tidak, ya enggak apa, aku ning rumah aja. Enggak apa, lanjutkan ya, saling ada. Yang penting yang bersangkutan harus saling tahu. Ya. Sehingga kemudian setelah komunikasi itu ada peran yang bisa dibagi. Sama seperti tadi Abah ada hal-hal yang bisa didelegasikan, ada hal-hal yang tidak. Nah, kalau ini bisa dibantu diselesaikan oleh Nyonya, Ibu. Ibu yang menyelesaikan, yang betul selesaikan. ya. Kalau sosial kan bisa diselesaikan oleh Nyonya. Yang penting tidak saling membebani atau menutupi begitu ya, tidak saling ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi harus ada kesamaan gitu. Harus menemukan titik tengahnya. Dan alhamdulillah itu yang saya kerjakan. Jadi dengan Ibu sudah menikah berapa lama? Ya sudah berapa ya, hampir usia saya 48 barangkali. Sejak Abah berkarir politik. Sejak Abah menjadi anggota legislatif belum. Bujang. Ya, bujang saya masih ya. Setelah tahun 80 dari 77. Oh, nikah di tahun 80. 80. 80 sampai sekarang. Jadi periode pertama anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo masih bujang. Bujang. Makanya banyak yang ngincer. Abah, saya pernah dengar cerita begini. Ada kawan anggota DPRD yang bilang begini, kita kalau mengandalkan gaji itu jujur, ya sebagaimana kita tahu ya, gaji itu nggak besar, gitu. Sehingga saya berpikir untuk saya itu mengabdi sebagai anggota legislatif bukan untuk cari duit, tapi untuk pengabdian pelayanan. Sehingga saya punya usaha sendiri. Nah, artinya ada usaha nih, entah itu usaha mikro kecil yang kemudian dikelola bersama keluarga. Abah ada usaha nggak sih bareng keluarga? Iya, terima kasih. Jadi ya mohon maaf kalau sampai tingkat usaha ya. Saya kan harus cerita apa adanya kan itu. Iya. Boleh, apabila berkenan, saya senang Abah cerita apa adanya. Usaha saya selain di Dewan itu selain pokok, usaha saya sekarang di pertanian. Saya usaha tebu kerjasama dengan pabrik. Petani tebu ceritanya. Ya, lahan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain? Ada lahan sendiri, ada kerjasama dengan masyarakat, bukan kerjasama. Ada lahan sendiri ya, ada lahannya anak, ada lahannya masyarakat yang memang dijual ke saya. Dikelola bersama. Dijual ke baik. saya. Dan diteruskan ke pabrik gula yang membutuhkan. Iya. Sekarang ini jadi-jadinya saya ini. Jadi barusan terima waktu saya ganti baju ada WA, Pak, ini pekerjaan yang sudah selesai, lanjutkan aja dulu. Karena ya itu tadi Abah, saya ngelihat gini ya, Abah sering dapat undangan, Abah royal sekali berbagi. Nah, tapi Abah nggak pernah mau terima. Artinya kan gini, mohon maaf ya, kebutuhan dapur itu kan, apalagi anak-anak kuliahnya juga nggak main-main, kedokteran biayanya butuh tinggi. Artinya saya ngelihat gini, Abah ini apa ada usaha yang memang dikerjakan sehingga memang profesi sebagai anggota legislatif ini bukan tempat untuk cari duit. Dan bukan gitu pekerjaan itu. Ya, bukan pekerjaan. Tuh kan Abah sendiri bilang itu bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Walaupun ada gaji yang diterima, tapi pada akhirnya dikembalikan lagi. Iya, bukan pekerjaan. Nah, berarti memang itu strategi Abah untuk bisa berkomitmen pada banyak hal, banyak value yang Abah pegang teguh dalam hidup. Kapan waktunya berbagi, kapan waktunya menerima, dan kapan waktunya untuk memberi. Tidak sembarang orang percaya. Anak saya yang perempuan dokter ini waktu koas di Sidoarjo tanya, Bella namanya panggilannya, Salma Salsabila Safira. Bella. Dokter Bella. Bel, bapak mau kerja apa? Petani Pak Dokter. Pak Dokter. Petani opo anak kok saya jadi sekolah dokter. Ya petani. Enggak percaya aku petani. Tidak pernah nyampaikan bahwa saya anggota DPR. Enggak pernah.
sampai tidak dipercayai. Ya tetap ikut petani kok, ya aku petani loh. Loh, petani apa? Petani bawang, petani padi. Yo, sak Probolinggo lah dikuasai. Bahasanya bercandanya gitu. Iya, Probolinggo lah ya enggak Pak, petani sungguh Bapak ini saya petani gitu. Ya memang petani, tapi saya berusaha dalam bidang pertebuan ini. Tebu ya, tebu. Dulu orang tuanya Abah, almarhum ayah itu petani biasa. Petani biasa. Yang memang aktif juga berkegiatan keagamaan dan sosial. Abah dia Pak. Iya, mohon maaf, kayaknya orang desa. Bapak saya Irsyad, semuanya orang desa itu kenal. Iya kenal, ngajinya ke bapak saya ini. Jadi itu yang kemudian nurun ke Abah nurun ke saya. Abah anak keberapa sih di keluarga? Anak kedua. Yang pertama ada masih punya pesantren. Masya Allah. Kakak saya ini. Kakak. 2 bersaudara? Enggak, ya ada 5 semua. Oh 5, Abah nomor 2. Nomor 2, nomor 3 almarhum. Kemudian nomor 4 ada, nomor 5 almarhum. Anak 3, tapi nggak ada satupun yang ada rencana nerusin yayasan atau organisasi yang Abah kelola? Kayaknya tidak ada. Tidak ya? Kayaknya tidak. Oke, sip. Ya. Ini saya lanjut ngobrol. Kenapa tadi saya tanya soal usaha? Karena setelah itu kita akan masuk ke tema Abah. Kita mau ngobrolin tentang UMKM di Jawa Timur. Khususnya berdasar pengamatan Abah, UMKM di Probolinggo. Kan tadi Abah cerita tiap malam Senin tuh sering ada warga datang, kemudian tanya-tanya, curhat-curhat. Nah, beberapa di antaranya pasti problemnya salah satunya adalah ekonomi. Dan beberapa lain spesifik mereka adalah pelaku usaha. Abah melihat seperti apa sih kondisi UMKM Jawa Timur khususnya yang ada di Probolinggo saat ini, khususnya yang curhat datang ke Abah. Jawa Timur dulu ya. Jawa Timur dulu. UMKM ini di Jawa Timur ini kontribusinya terhadap PDRB, produk domestik regional bruto, pada saat-saat COVID, itu selain UMKM ini tenggelam, UMKM tetap bangkit. Itu kontribusinya kepada PDRB di Jawa Timur ini sekitar 58% sekian, berarti 60%, berarti 60% yang dibantukan oleh UMKM ini. Sebanyak 2.581 kalau tidak UMKM di Jawa Timur. Tapi ini didominasi oleh usaha mikro yang modalnya masih kecil. Usaha kecilnya yang mikronya itu 99%, yang kecilnya itu 0,32%, kemudian menengahnya itu sudah 0,1% saja. Itu. Nah, untuk UMKM di Jawa Timur ini sekarang sudah menjadi panduan, kayak sudah jadi panutan, sudah jadi contoh untuk di Indonesia. Kenapa Abah? Karena dilihat pertumbuhannya signifikan, jumlahnya, program-programnya. Dan enggak dilihat daripada kontribusinya terhadap PDRB. Di provinsi-provinsi tidak seperti itu. Jawa Timur boleh dibilang sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan nomor 1 di Indonesia. Jawa Timur ini terhadap produk domestik regional bruto ini sangat tinggi. Jadi 58% itu dari justru ditopang UMKM. Ditopang oleh UMKM di Jawa Timur. Dalam keadaan yang lain kolap, UMKM di Jawa Timur tetap bertahan. Berarti tidak lepas dari kebijakan yang disiapkan, program-program termasuk semacam misi dagang, karena pemerintah provinsi, Bu Gubernur Pak Wagub rajin banget keliling Indonesia gitu ya, untuk mempertemukan betul. Abah perso ya, Abah tahu. Nah, artinya kan berarti pemerintah udah sangat merangkul nih dan menyadari bahwa kontribusinya besar sekali untuk usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha besar. Peluangnya tersedia, bahkan nanti menjadi eksportir. Iya, kan? benar. Abah, potensi apa? Ini kan tadi kan kita bicara Jawa Timur. Abah sudah menyajikan data dengan sangat lengkap. Potensi apa yang dimiliki oleh Probolinggo yang Abah lihat saat ini sedang bertumbuh, lagi seksi-seksinya, lagi ranum-ranumnya dari sisi UMKM? Sekarang beda Probolinggo ya. Jadi Probolinggo. Kalau saya ngomong di Probolinggo, kebetulan pelaku UMKM-nya itu banyak jemaah saya. Wah. Ada namanya pas. Ada namanya Holipa ya. Lupa saja saya tidak bawa produknya. Ada namanya Holipa. Itu di Desa Karangperanti, Kecamatan Pejarakan, Kabupaten Probolinggo. Holipa apa namanya. Itu produknya? Nah, itu produknya itu produk nyitengan, tapi sekarang masuk ke supermarket sudah di Probolinggo agak menguasai. Ya seperti kerupuk, snack.
Iya, snack. keripik. Seperti kerupuk apa ya? Sukun. Keripik sukun. Enak sekali. Aduh Abah, saya pecinta keripik sukun. Saya tandain brandnya Holipa. Holipa ya. Di Karangparanti ada kalau itu. sampai ke supermarket berarti dia udah lolos. Udah kualitasnya lolos. layak Dan sudah dijual masuk ke kota. nasional. Sudah masuk ke kota. Oh. Ada kerupuk singkong, macam-macam. Dan tidak hanya Holipa ini, ada Holipa-Holipa lain. Ada namanya Aisyah, ada namanya Zulaiha, ada namanya Risalah. Semuanya ini UMKM. Ini Abah tadi nyebut daftar nama, daftar produk UMKM ya. Ya, seluruh Kompas TV ya. Namanya cantik-cantik kebetulan Betul. Abah. Terus dan itu produknya macam-macam. Produknya macam-macam. Ada yang produknya, ya mohon maaf, ada yang apa? Baju, busana, fashion. Iya, ada yang itu, kemudian ada yang batik tulis. Kemudian ada yang produk seperti mohon maaf kalau di desa itu ya ada buat apa ya namanya ya? Singkong dibuat ada diolah, Iya, diolah jadi apa, jajan pasar. Iya, seperti jajan pasar, tapi enak gitu. lah itu. Dan itu laris itu. Khas Probolinggo. Khas Probolinggo. Itu kalau ke jemaah kadang-kala dia membawa gitu. Dititipkan kepada orang-orang yang di desa, yang di pinggiran-pinggiran yang jualan itu sambil ngaji, iya, sambil nyelam minum air, iya itu. Takoni jos iki warga Probolinggo. Nah itu sekarang yang kalau produk unggulan yang sudah kalau di kota-kota ya sudah banyak lah. Iya. Orang yang soto, yang apa brand-brand ya. Yang keren-keren, tapi ini yang kecil-kecil yang melayani di pedesaan itu. Nah ini sekarang jadi memang saya usahakan, saya kan banyak channel untuk di provinsi dengan UMKM ini dan dengan dinas UMKM ini kalau dia mengumpulkan warganya itu saya datangkan kadang-kala untuk mensosialisasikan. Dan kalau saya sosialisasi ya tidak banyak, ditambah modal 1 juta tambah modal 2 juta untuk pengembangan itu. Kita sebentar Abah, modalnya duitnya dari mana? Ya, kalau hanya 1 juta 2 juta kan bisa saja nih. Ya. Abah nih ya, gimana nggak banyak jamaah datang buat curhat? Dan pasti itu ringan tangan sekali. Boleh, Mbak Putri boleh tanya lah kalau saya datang itu pasti. Ya. Padahal Abah itu kan di Komisi C yang diurus utamanya ya, keuangan, perbankan, perpajakan, retribusi, kemudian pemegang kas daerah, perusahaan patungan, badan usaha penanaman modal, pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Tapi UMKM juga disupport. Iya betul. Karena bagi Abah kalau urusan ekonomi semua bisa saling bantu, nggak peduli apapun komisinya. Tidak perlu lihat komisinya. Tidak melihat apa itu komisi B komisi D. Pokoknya kita kalau yang berkaitan dengan masalah isinya perut, harus kita perhatikan. Nomor 1 itu perut. Karena kalau perut terisi, terisi, otak bisa diajak mikir. Kalau lapangan tangan, ini kaki bisa diajak gerak. lapangan ini bisa makmur, otak makmur. Betul, setuju. Itu aja prinsip saya itu. Ini yang paling sering dialami pengusaha kan salah satu isunya kayak sertifikasi halal dan lain-lain. Abah bagaimana menjembatani ini? Sertifikasi halal itu saya rutin, tidak rutin ya. Sering artinya salah satu program. Iya, salah satu program saya. Kalau memang kesulitan untuk memperoleh perizinan, kalau sulit memperoleh merek, kalau sulit memperoleh nama predikat halal, itu kita kerjasama dengan dinas UMKM di provinsi kita tarik. Dan ini sering, Pak, coba ya di sini hari itu umpama ada saya rutin 1 bulan itu berapa ya? 400 orang lah. 400 sampai 600 orang lah. Sekarang berkurang. Pelaku usaha itu ya? Iya, pelaku usaha UMKM. Kita kumpulkan siapa di sini yang izinnya masih saya Pak. Masih tersendat, tertahan. Saya Pak, silakan catat. Ya kita menjembatani untuk memfasilitasi agar supaya ini memperoleh, kan harus izin itu, harus dimiliki. Nah, kita jembatani kita Nah, ini kita sekarang saya kebayang Abah. Selain ada peran kepala daerah tentu ya di Kabupaten Probolinggo, kehadiran Abah betul-betul memang dirindukan karena masyarakat ngerasa dengan hadir menjadi anggota atau jemaah itu manfaat yang didapat nggak cuma insya Allah akhirat Abah, tapi dunianya juga kekejar. Karena Abah betul-betul hadir. Iya betul ya. Itu yang doain banyak banget Abah tiap hari. Makanya. Makanya panjang umur sehat. Iya, ribuan yang doa kan orang 40 kan diterima kalau panjang umur, sehat dan Abah menjaga kesehatan. Iya. Banyak rezeki lagi mudah-mudahan. Alhamdulillah. Anak-anak semua sudah punya jalannya masing-masing, sudah menentukan langkahnya masing-masing. Ya. Saya yang penting kontribusi ke masyarakat bidang sosial, zahir batin, ikhlas lillahi ta'ala, ya sudah. Itu kan Abah kalau sekarang mau tinggal menikmati aja.
perkebunan tebu punya, ya tabungan udah ngumpul, alhamdulillah rumah ya, ada. tabungan tidak ngumpul enggak. Ya tebu ya ada, tani ada, padi ada, bawang ada ya. Insya Allah sudah, kalau istirahat Kalau sudah mau tidak. istirahat sudah cukup. Sudah ya alhamdulillah lah. Tapi Abah sengaja nggak mau. Enggak, untuk akan datang saya istirahat. Sebentar, Ya. ada rencana ini periode terakhir? Ya. Serius? Insya Allah. Nanti banyak yang kangen loh, Bah. Tapi ya ini masuk TV ya. Kalau Abah nggak berkenan cerita boleh, kalau Abah mau cerita boleh. Iya. Tidak ada paksaan. Enggak usah. Artinya selama Abah masih dibutuhkan, Abah akan terus mengabdi ya. Ya itulah itu. Kalau yang susah saya takut masyarakat masih mengharapkan pada saya pala-pala madrasah, kepala masuk itu. Dan ada satu hal Abah, kalau Abah nanti hanya fokus ke organisasi dan sosial, bagaimanapun Abah akan dibutuhkan untuk bisa bantu support kebijakan. Ya, itu ya. betul, ya. Abah, kita lanjut berarti ya. Urusan UMKM lagi nih, kita ngobrol UMKM. Yang menurut Abah paling sulit atau jadi kendala UMKM untuk berkembang itu dari aspek apa? Berdasar curhat yang Abah terima. Sampai saat ini ya, dan sejak beberapa tahun yang lalu sudah, yang menjadi kendala bagi UMKM ini ada satu, modal. Selalu modal ya? Modal. Nomor 2, marketing. Strategi marketing. Ya. Nomor 3, bahan baku. Karena bahan baku nggak selalu ada dengan harga yang bisa dijangkau. Ya, sekalipun nilai persennya hanya sekitar 10%, tapi kalau marketingnya sekitar 30 sekian persen, tapi modal hampir 40%. Iya. Ya, itu yang menjadi kendala. Apakah itu artinya kalau nggak ada modal, pelaku usaha susah berkembang? Menurut pandangan Abah, karena ada juga yang mereka mengusahakan dari boleh dibilang sedikit, tapi karena pandai mengelola secara finansial, maka itu kemudian berlipat. Bagaimanapun ya, sebaik-baiknya usaha harus ditunjang modal. Tapi kalau tidak ada modalnya, untuk berkembang pesat sulit. Abah mengakui dan menyadari itu. Saya meyakini bahwa kalau tidak ada modal, sulit untuk berkembang lebih maju lagi. Ya. Berkembang tapi jalannya merangkak. Sehingga sebagai anggota legislatif sekalipun dari Komisi C, Abah memberikan dorongan penuh pada pemerintah untuk saya nggak tahu kalau BPR itu kan pasti ada support ya, kredit yang ringan bunganya begitu. Saya yakin banyak bank yang sudah menawarkan. Tapi pada akhirnya kan ada tipe-tipe siapa sih yang nggak pengen kalau modalnya itu datangnya dari semacam dana hibah atau bantuan yang nggak perlu dikembalikan gitu loh, Bah. Tapi kan juga masyarakat sebagai pelaku usaha di sini harus mempertanggungjawabkan itu. Artinya sekalipun tidak dikembalikan, dana itu dikelola dengan baik. Berarti harus ada mental manajemen finansial yang baik. Iya. Untuk bisa mengelola modal. Saya tidak ke itu ya. Tidak ke untuk hibah gitu. Dorongannya tidak ke sana. Ya, tidak ke sana. Saya mendorong di DPR di provinsi. Sekarang ini teman-teman UMKM ini ada fasilitas program dari pemerintah. Bunga sudah 3%. Ya. Dari 12% menjadi 3%. 9% sudah dibantu. Betul-betul bernafas itu. Iya, bernafas. Kemudian fasilitas uang ada di Bank Jatim dan Bank BBR. Ya. Tapi semua itu masih harus jaminan. Ya betul. Iya, apa sertifikat kayak? Iya, Pak. Apa macam-macam. Namanya bank bukan ini yayasan sosial. Nah, harus ada jaminan, betul. Nah, akan datang. Tapi ini sulit. Tapi barangkali bisa dirintis, cuman selektif sekali. Oke. Selektif sekali. Bagaimana UMKM yang sudah go public ini, yang sudah terbukti secara audit keuangannya baik, begitu ya, tidak melihat bahwa itu punya sertifikat, tapi baik betul dia dan tidak akan lari, tidak akan macam-macam. Nah itu Bokyo tidak usah jaminan. Itu jaminan kepercayaan saja. Tapi ini selektif sekali. Selektif sekali. Abah maaf bertanya. Abah pernah mencoba melakukan sistem itu nggak dengan pelaku usaha yang datang kepada Abah meminta bantuan modal usaha? Ada. Terbukti bisa? Ada. Tanpa ada jaminan apapun pengembalian modal? Iya, justru saya mengatakan seperti itu karena saya berbuat. Karena berbuat sekalipun modalnya tidak berjuta-juta hanya sesuai dengan kemampuan Pak. Saya ini butuh modal sekian ratus ribu. Punya BPKB dibawa. Punya BPKB saya ini Pak. Taruh saja dulu. Surat nikah dibawa. Taruh apa? Butuh ini untuk ya sudah. Rekeningnya mana?
kamu besok insya Allah tanggal sekian jam sekian tak kirim ya. Tapi sistemnya bukan saya ngasih biar kamu tidak manja. Betul. Iya, kamu supaya dikasih ini untuk modal. Iya. Nah modal itu kalau sudah ada kembali. Nah kembalinya monggo paling lama 3 kali atau syukur kalau sekaligus. Siapa? Siap. Saya kasih kembali. Tanpa jaminan apa-apa. Bisa. Tak kembali. Cara itu kan nyaman sekali buat pelaku usaha. Tapi adakah yang kemudian datang lagi, meminjam lagi dengan modal yang lebih besar, Abah? Kalau yang lebih besar mungkin tidak. Karena mereka betul-betul memang kebutuhannya sekian, tidak memanfaatkan momen. Saya ngukur ini luar biasa. Kalau orang seperti Khalifah, tidak mungkin saya percaya butuh 50 juta. Dia hanya keripik singkong saja, keripik sukun saja, tidak mungkin. Dan saya tidak akan percaya, karena saya tidak mungkin percaya. Dia tidak mungkin akan mengajukan hanya pandit 5 juta. 5 juta singkong udah banyak. Ini sistem selektif ala Abah yang tadi Abah bilang kan, artinya bisa dilihat kalau punya kedekatan atau kenal secara profil. Sementara kalau instansi bank atau BPR itu kan tidak mengenal secara personal ya Abah ya, kecuali dilakukan kajian menyeluruh tentang profil pelaku usaha yang mengajukan pinjaman modal itu. Itu kan sudah didahului dengan bank memberikan kredit kepada si A yang sudah naruh sertifikat. Sudah 3 kali kredit kok lancar terus. Mbok yo selanjutnya tidak usah jaminan umpama. Sudah jaminan kepercayaan kan sudah ada komunikasi, saling kontak antara ini dan sudah disurvei, wah usahanya memang seperti itu. Ini barangkali, tapi ya selektif barangkali bisa diterima. UMKM ngajukan sudah tanpa jaminan lagi. Tanpa jaminan, tapi artinya tetap ada sanksi hukum yang mengikat apabila tidak terjadi pengembalian, sekalipun tanpa jaminan ya. Karena konsepnya modal. Modal. Untuk provinsi sekarang ini UMKM kan tahun 2005 kalau tidak keliru sudah dibantu 45 miliar. Kalau, subsidi. Iya dibantu untuk kegiatan UMKM Jawa Timur, pemberdayaan dan UMKM-nya sendiri ada pemberdayaan 17 miliar. Lah ini tentunya kurang dengan jumlah UMKM yang 2 juta sekian sekali. Itu ya kurang. Tapi kita lihat situasi dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Ya kalau memang keuangan daerah nanti pada tahun-tahun yang akan datang meningkat, ya tidak ada jeleknya kalau ini disarankan untuk ditambah yang UMKM ini. Karena UMKM ini betul-betul kepentingan masyarakat. Iya. Luar biasa. Itu nggak ada warga datang, Abah nggak pengen buka koperasi? Iya nggak? Pasti udah ada yang datang, Abah, Pak Yai bikin koperasi Pak Yai. Ya banyak. Kalau nurutin semua maunya, banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Abah balik lagi ya. UMKM Kabupaten Probolinggo ada banyak sekali yang khas. Yang paling Abah suka apa? Makanan dulu. Makanan khas Probolinggo favorit Abah? Ya yang umum di sana itu ya di Probolinggo tuh ya mie gorengnya. Mie goreng. Yang khas. Kenapa dia khas? Kalau makanan loh, bukan buah. Makanan. Buah itu mangga di sana. Mangga. Juara umum mangga Probolinggo. Saya nggak paham itu kenapa ya tanah Probolinggo bikin mangganya itu manis, gendut gitu loh. Memang asal usulnya seperti itu, sama-sama manggarum ya. Di Bondowoso, di Bondo, di Sunda sama. Di Probolinggo. Makanan mie goreng. Kalau minuman? Minuman ya favorit. Abah ini nggak neko-neko ya emang ya? Saya nggak merasakan. Nggak kayak apa ya yang khas-khas apa gitu. Abah nggak yang tipe-tipe pemburu kuliner yang aneh-aneh gitu nggak? Iya. Karena ya itu tadi ya gaya hidup sehat ya. Ngopi enggak, ngerokok enggak. Jemaah itu sudah ya Allah ya. Masya Allah. Bawa keripik, bawa ini. Naik turun tangga masih kuat banget, nggak ngos-ngosan. Oke, Bah. Kalau gitu ini kayaknya beberapa pertanyaan terakhir ya. Saya masih ada beberapa pertanyaan terakhir. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, apa yang menjadi rekomendasi Abah untuk memberikan dukungan UMKM di Jawa Timur? Bagi pemerintah provinsi, bagi pelaku usaha besar yang mungkin mau memberikan dana CSR-nya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mikro, apa Bah rekomendasinya? Yang menangani UMKM ini selalu mengajukan anggaran itu dari Dinas UMKM sendiri dan Dinas Koperasi. Saya selaku anggota DPR, saya setiap tahun mesti mengevaluasi dan mesti berusaha untuk mengiyakan, menyetujui anggaran yang diajukan untuk kepentingan UMKM di Jawa Timur ini. Dan karena nilainya pengusaha besar di Jawa Timur ini masih sekian persen saja, tapi kita sudah banyak memberikan supaya semacam ada anak asuh lah
pengusaha-pengusaha besar kepada menjadi pengusaha bapak kecil. asuh bagi anak-anak gitu ya. Iya, kepada asuh lah apa yang supaya bisa diperhatikan gitu. Dan tidak semuanya. Ada pernah yang sudah saya datangi perusahaan air minum di Pandaan. Di Pandaan itu kan teman-teman yang pengusaha air minum juga banyak juga yang UMKM, yang usaha mikro banyak. Usaha mikro itu banyak yang modalnya hanya puluhan juta, 20 juta sampai 50 juta itu banyak. Nah itu Boyo dibantu untuk kepentingan pendistribusiannya atau dia untuk ditopang ya apa ini. Sudah kita nyalakan semacam sharing dengan pengusaha-pengusaha besar. Tapi yang tingkat masalah pengadaan bantuan modal, bantuan biaya, memudahkan untuk memperoleh kredit itu kita dorong terus untuk baik melalui yang 3% kredit pro kesejahteraan rakyat maupun dagulir itu kita dorong terus itu untuk dana bergulir atau untuk ya, dengan bunga 3% itu. Jadi akan datang ini kita usahakanlah untuk tambah kecil lagi nanti bunganya itu. Program yang sudah baik itu harus dipertahankan. Program yang dirasa kurang benefitnya bagi masyarakat bisa diganti dengan inovasi program lain yang lebih bermanfaat. Betul. Kalau Abah mewakili aspirasi tertinggi kawan-kawan UMKM Jawa Timur yang perlu diperjuangkan hari ini untuk UMKM Jawa Timur itu apa? Satu hal yang menurut Abah harus diperjuangkan. Ya itu tadi. Modal dan marketing. Modal dan marketing. Iya, karena kalau dua aspek itu sudah jalan, modal ada, marketing sudah. Iya. Karena pengusaha itu simple ya. Simple. Modal ada, jualan permasalahan, maka tentu akan tertutup tuh modal untuk diputar lagi. Itu. Abah, makasih banyak buat hari ini. Selalu happy ketemu sama Abah. Saya doakan Abah sehat. Amin. Banyak yang mendoakan Abah. Tapi yang terpenting ya ini yang paling saya rasa ketemu Abah itu kayak ketemu bapak sendiri. Karena bisa curhat apa aja, nggak takut dimarahin, nggak takut dihakimi, gitu. Nggak takut kalau dikandani wajar namanya orang tua ya. Tapi nggak takut dianggap buruk oleh orang tuanya. Ini mudah-mudahan sosok Abah ini menular kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya sedulur Kompas TV yang sedang menyimak program kita hari ini. Abah pesen buat warga Jawa Timur yang lagi nonton, satu hal yang menurut Abah bikin masyarakat bisa hidup sehat, pikiran tenang, jiwa muda. Seperti Abah, satu resepnya apa? Yang pertama saya ingin pesan ya kepada para wajib pajak dulu. Wajib pajak. Iya, wajib pajak di Jawa Timur, silakan supaya penuhi kewajibannya untuk bayar pajak karena untuk kepentingan kebutuhan fiskal di Jawa Timur. Kembali kepada rakyat pembangunan pembangunan rakyat. Dan nikmati pemutihan-pemutihan yang sekarang sudah mulai dibuka mulai 1 bulan yang lalu, semacam fasilitas dari Jawa Timur. Kemudian yang kedua terhadap UMKM. Kami harap agar supaya yang di Jawa Timur ini tetap ditingkatkan. Kolaborasi dengan Bank Jatim, dengan BPR, dan hal-hal yang memang belum bisa terselesaikan, baik yang terkait dengan masalah perizinan, masalah pemasaran, dan masalah bahan baku, tolong segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur melalui BPR-BPR yang bersangkutan. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Hidup Jawa Timur. UMKM Jawa Timur. Hidup UMKM Jawa Timur. Abah terima kasih. Sama-sama. Memang kalau anggota komisinya diminta closing statement tetap wajib pajaknya harus ya. Itu tanggung. Pesan sponsor dari Komisi C nggak boleh lupa ya. Jawa Timur bisa maju kalau kita wajib pajak melakukan kewajiban kita. Terima kasih Abah. Sama-sama. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di podcast saja episode berikutnya dengan tema menarik lain bersama dengan anggota baik Komisi A, B, C, D, E dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi yang terpenting satu ya, sedulur Kompas TV, subscribe dulu. Jadi kalau ada info terbaru lain, Anda bisa menjadi yang pertama untuk update. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Terima kasih.